Dulu di sekitar Kaukasus, bangsa-bangsa yang berbahasa Turkik, bukan bahasa Semitik ya. Kalau Semitik itu kan orang-orang Arab, Israel, sama Ethiopia, Amharic. Itu atau kalau di dalam Islam itu para negus. Gitu. Ya, waktu salah satu beberapa sahabat lari dari Mekah kan hijrah, salah satunya kan ke Ethiopia, diterima oleh negus. Negus itu sebenarnya kayak sultan, itu gelar ya. Nah, itu dia berbahasa Amharic, jadi tidak berbeda jauh dengan bahasa Arab. Sebelum terjadinya penaklukan oleh Romawi sehingga orang-orang Yahudi itu di diaspora, bahasa Yahudi itu tidak berbeda jauh dengan bahasa Arab. Saya ambil contoh misalnya, itu kan udah tambahan macam-macam ya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu udah tambahan. Kalimat intinya kan salam alaikum. Kalau Yahudi kan shalom alaikum. Sama kan? Kalau orang Yahudi juga kalau mau beribadah dia harus bersuci. Di Islam toharoh, mereka bilang toharoh. Untuk supaya kita juga kesejahteraan untuk kita semua, demi kebaikan kita semua, membersihkan harta, kita melakukan zakat. Ya kan? Orang Yahudi juga sama, namanya zakat. Sama kan? Jadi di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah khutbah, orang-orang Yahudi itu boleh datang masjid, boleh dengar. Yang penting dia bersuci dulu, nggak masalah bagi orang Yahudi. Bagi orang Islam harus toharoh, Yahudi toharot, sama aja. Dan bersucinya juga sama, gitu. Nah, jadi boleh. Itu mendengarkan khutbah Nabi itu orang Yahudi nggak perlu bawa kamus. Sama kok bosono kok. Sebelum diaspora. Nah, kita juga mendengarkan cerita bahwa di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu Israel betul-betul makmur, kaya sekali. Dan juga tetap kaya bahkan sampai abad-abad pertengahan. Nah, di abad sekitar 6 atau 9 Masehi, atau itu sebenarnya kerajaannya lebih tua. Itu yang menguasai jalur perdagangan namanya jalur sutra. Silk Road. Itu ada bangsa besar namanya bangsa yang berbahasa Turkik, bahasa-bahasa yang seperti bahasa Turki. Ya, dia ada bahasanya, tahu sendiri bahasa Turki lah. Hidup atau mati, ya istiqlal, ya ulum. Istiqlalnya sih bahasa Arab, ulumnya kan bukan bahasa Arab. Nah, itu bahasa Turki. Ya istiqlal, ya ulum. Nah, itu bahasa-bahasa Turki itu seperti itu. Nonton aja film-film Turki. Nah, ya, itu bahasa Turki. Orang-orang ini tinggal di daerah yang namanya Khazar. Dan pernah menjadi kerajaan yang sangat makmur, disebut kerajaan Khazaria. Itu makmur sekali. Ya, Armenia, wilayahnya itu sekitar Armenia, pecahan-pecahan Soviet itu loh, Georgia, Tajikistan, itu wilayahnya segitu. Ya. Nah, kemudian muncul kekuatan baru, kekuatan ekonomi baru, kekuatan militer baru yang bernama Kerajaan Israel. Nah, mereka berkoalisi dengan Israel karena mereka ingin berbagi perjalanan dagang yang bagus. Maka mereka mengadopsi agama Yahudi, memeluk agama Yahudi dan berbicara bahasa Yahudi. Ini disebut orang Khazar. Cuma karena kerakusan mereka sendiri itu salah, namanya orang kaya. Akhirnya ambruk, terutama sekali ketika Persia datang, kemudian Islam datang. Nah, mereka banyak lari ke Eropa itu. Jadi yang disebut orang-orang Ashkenazim. Sebagian lari ke wilayah-wilayah Islam, Andalusia. Sampai Andalusia, mereka sampai di Timur Tengah segala macam. Mereka mengakunya Yahudi karena mereka memang beragama Yahudi, memang berbicara bahasa Yahudi karena memandang kerajaan Israel itu makmur, kuat. Jadi oke, kita memeluk agama Yahudi. Nah, ini disebut Yahudi G, Yahudi tapi haploidnya G, karena orang-orang Asia Tengah, daerah-daerah Khazar itu haplogrupnya memang G. Kenapa? Karena mereka tinggal di daerah stepa gini-gini kan, tubuh menyesuaikan, dan itu kan mempengaruhi fisiologi tubuh, proses-proses tubuh, akhirnya ke genetik mereka.
Orang Arab kenal dan Yahudi. Kenapa C? Karena tinggal di padang pasir kayak gitu. Tubuh mesti kuat, tubuh mesti begini, tubuh mesti begitu. Makanya membentuk gen mereka berbeda yang disebut haploid C. Kenapa haplo itu separuh? Jadi bukannya XY tapi hanya satu aja, entah X aja, entah Y aja. Itu disebut haplotype. Nah, kalau laki-laki ya Y haplotype. Nah, masing-masing orang ini pasti punya kedekatan atau perbedaan dengan yang lain. Orang Arab kenapa mirip dengan orang Yahudi? Lah ya jelas mirip lah, orang mereka ini kok tinggal di satu wilayah yang sama gitu loh. Jadi yang namanya benar-benar nama Islam itu cuma Muhammad. Nama yang lain tuh nama Timur Tengah. Gak heran kan kalau ada orang Yahudi namanya Fatimah. Lah ya iya. Ada orang Yahudi yang namanya Abdullah. Ada. Karena mereka satu bangsa. Yang namanya Islam itu, yang namanya Islam benar-benar itu cuma Muhammad. Jadi orang-orang ini masuk ke wilayah Timur Tengah dan Eropa. Tapi pusatnya Bani Israel di luar Israel saat itu adalah di Basrah dan Baghdad. Yang salah satu rabi besar Baghdad itu kakeknya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ibunya itu putri seorang rabi besar. Mengerti? Itu yang mengusir orang-orang itu yang sok ngaku-ngaku Yahudi. Padahal dia bukan. Kenapa beliau bisa ngusir? Beliau rabi kok. Dan rabi juga Bani Israel. Dia tahu orang-orang ini bukan orang Bani Israel. Walaupun mereka berbicara bahasa Yahudi, beragama Yahudi, tapi dia bukan orang Yahudi. Lu jangan ngaku-ngaku Yahudi loh, gitu loh. Yahudi KW. Iya, gitu, kurang lebih gitulah. Lah, yang kemudian datang setelah itu adalah Islam. Rasulullah tahu kalau mereka nggak benar. Kenapa yuk? Rasulullah kan yatim piatu. Rasulullah diasuh sama bapaknya. Bapaknya Ali, pamannya, maaf, Abi Talib kan. Bapak itu kan sibuk kadang-kadang yang harus dagang, cari duit segala macam. Jadi sebagian besar waktunya Rasulullah itu dipelihara oleh bibinya. Bibinya namanya Fatimah, putri seorang rabi. Ya. Makanya mulanya ketika Rasulullah itu kemudian punya anak perempuan, cantik sekali, dikasih nama bibinya yang sayang padanya, dikasih nama Fatimah juga, gitu. Jadi ibu angkatnya Rasul ini yang nggak pernah dimunculkan mungkin di Islam. Ini juga yang membesarkan Rasul. Ibunya Sayyidina Ali, namanya Fatimah. Dan Nabi Muhammad itu sebenarnya anak pancing ibaratnya, karena Ali bin Abi Talib dan istrinya Fatimah lama nggak punya anak. Akhirnya dipeliharalah Rasul supaya mancing kalau punya anak gitu. Dan Rasulullah sayangnya bukan main sama Sayyidina Ali, karena lama jadi anak tunggal dalam tanda kutip, tiba-tiba punya adik. Nah, jadi sayangnya bukan main sama Ali. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku, orang Khazar nih, ngaku-ngaku Yahudi, Nabi Muhammad tahu bagaimanapun juga ibu angkatnya adalah putri seorang rabi besar. Jadi Nabi Muhammad itu juga diajarin tentang agama Nabi Musa. Itu sebabnya kenapa ini rahasianya nanti saya ceritain. Terus Rasulullah juga dibesarkan oleh bibinya. Jadi kesimpulannya kalau ada orang ngaku-ngaku Yahudi, Rasulullah tahu. Karena mosok yang nggak diajarin sama bibinya. Pertama, kedua, Rasulullah itu anak angkat. Bibinya punya anak kandung, namanya Sayyidina Ali. Ibaratnya kalau bahasa gaulnya, ngaku-ngaku Yahudi, mosok sih? Tapi Rasul agak ragu, panggil adiknya, Lili, dulu ibu ngajarin ini nggak sih? Oh enggak tuh, ngawur tuh, Kang, itu bukan orang Yahudi tuh. Maka itu orang Khazar tuh bencinya kayak apa sama orang Islam. Ya karena ditelanjangin sama Rasulullah dan Sayyidina Ali. Oleh Islam juga ditelanjangi, Bani Israel juga ditelanjangi. Ya. Nah, Nabi Muhammad kan dipelihara sama ibunya yang Bani Israel dari keluarga Lawi, kaitannya sama Musa. Itulah sebabnya ibadah yang pertama kali dihitung setelah kita nggak ada adalah sholat. Dan pada saat dia dealing sama Tuhan tentang jumlahnya sholat,
beliau ngobrolnya sama siapa? Musa. Karena apa? Karena Rasulullah juga berdarah Bani Israel dari nenek buyutnya Salmah dari keluarga Lawi yang masih keturunan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu bukan cuman sama-sama Nabi dan Rasul, tapi berdarah yang sama. Gitu. Jadi Nabi Musa betul-betul kakaknya Rasulullah. Gitu. Dalam segi bukan hanya karena dia lebih duluan jadi Nabi, tapi memang darahnya. Berarti kalau keluarga Wali Songo dan Kesultanan ini ngaku sebagai Sayyid keturunan Sayyidina Ali, berarti juga berdarah Lawi juga. Ada catatan seorang utusan Turki, bukan Turki, Portugis, datang menemui Raja Jawa bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, orang Portugis ini saya lupa ada di mana, ada catatannya, kalau di Jogja pasti tahu. Orang Portugis ini menjelaskan Kanjeng Sultan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Raja Jawa Reo de Jawa gitu, maksudnya Raja Jawa ini putih, tinggi, seperti Turki. Karena yang diketahui Portugis tentang orang-orang itu kan kalau nggak Arab di Turki. Jadi beliau memang kayak Turki. Jadi diduga beliau memang ahlul dari Sayyidina Hussein. Jadi maksud saya gini ya, setelah panjang lebar itu, ada dua jenis Arab yang datang ke sini. Pertama, Arab yang datang sebelum abad ke-19. Datang ke sini karena tertarik pada rempah. Kalau berkenan nanti saya sampaikan ke beliau-beliau atau di grup rempah dan bangsa Indonesia. Jelas Arab-Arab itu datang sini mencari rempah. Tapi sampai ke sini diajarin sama orang kita. Orang kita jualan rempah ke sono. Orang Arab lihat, bro, lu nyampe ke sini tuh lewat mana sih? Oh, lewat sini, jalan sini. Baru Arab datang ke sini. Ini Arab yang habluk grupnya. Dan dari sinilah Kanjeng Sunan Kalijaga itu turun. Nah, kemudian datanglah bangsanya, sebagian bangsanya Mbah. Dia datang ke sini dengan kapal berbendera merah, putih, biru. Wah, Belanda datang ke sini. Terus perang di sini, menguasai sana sini dengan divide et impera, adu domba di antara para sultan dan para pangeran, diajarin berantem segala macam. Oke lah gitu. Tiba suatu masa di mana Belanda harus berhadapan dengan seorang ahli bait yang lain bernama Dipanegara alias Diponegoro. Dipanegara itu mendapat bantuan dari Utsmani. Ada Kiai Panjang segala macam, orangnya tinggi, mbah saya dari tanah mau Kiai Panjang tinggi, orangnya putih, karabennya panjang sekali. Wong sekarang Mbah Turki, oh Janissary. Jadi Utsmani mengirim Janissary pason khususnya untuk menggempur Belanda. Habis-habisan Belanda itu jatuh miskin lah ibaratnya. Habis. Nah itu memberikan, jadi begini, Belanda itu adalah penjajah profesional. Kita harus mengakui dia benar-benar penjajah profesional. Dia belajar dari kesalahannya. Itu yang kita harus juga belajar dari mereka. Wah, aku babak belur habis orang duit mana jatuh miskin gara-gara Dipanegara nih. Alhamdulillah dia bukan alhamdulillah, puji Tuhan dia kalah. Tapi ini memberi pelajaran kepada Belanda untuk tidak mengulangi kesalahan. Yang bisa membuat kacau Belanda di Nusantara adalah gerombolan orang-orang Islam. Jadi kita harus pantau orang Islam kalau kita mau tetap berkuasa di sini. Nah, terutama orang-orang Islam yang di luar kontrol kita, itu orang-orang Islam yang keluar. Orang Islam keluar kan naik haji. Nah, di Mekah sana kan bisa aja ketemu orang-orang Utsmani, orang-orang negara-negara Kesultanan Islam Merdeka. Makanya mereka kasih tanda ini orang Islam yang pernah keluar negeri, yang pernah punya kemungkinan dipengaruhi asing. Makanya dikasih gelar haji dan hajah. Gitu.
itu. Emang ada maulid Nabi besar Haji Muhammad? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah itu, jadi gelar haji dan hajah itu bikinan Belanda untuk memantau orang-orang Islam yang pergi ke luar negeri. Bagus memang, tapi yo kecolongan juga kadang-kadang. Perang sono perang sini, wah belum juga gue nih. Gimana caranya yang lebih efektif lagi? Pengontrol itu bukan di label haji hajah, tapi dimasuk ke dalam society Islam. Kita harus cari orang Islam, jare Arab, tapi dudu Arab, podo karo awake dhewe. Gak percaya sama saya, mbok lihat daftar, mumpung sekarang duwe Google toh, lihat daftar gubernur jenderal Belanda dari pertama sampai Belanda bubar di sini. Mulai dari Jan Pieter Soen Koen, Max Soeker, terus sebut sampai Tjarda van Stegen Reuborg atau apa dia yang terakhir. Jadi itu sebelum dikalahkan Jepang, wong Yahudi kabeh. Kelas. Nah, jadi dia butuh orang untuk ditanam di dalam yang mengontrol kita, maka diberilah gelar Kapiten Arab. Orang-orang ini didatangkan dari Yaman pada tahun 18-an. Mulailah masuk Arab yang bukan haplogrup C. Itu mulai dari paham. Nah, jadi orang-orang ini karena dimasukkan di sini diistimewakan, mendapatkan kedudukan ekonomi yang penting. Tapi ada satu yang lebih penting, gue bisa dapat akses ke orang-orang Islam inlander ini dengan gampang tanpa harus susah payah. Caranya gimana ya? Orang ini mirip Arab, udah turunan Nabi aja. Nah, kalau ngasih ke ustadz atau ulama Jawa, dia kabar, oh ya Pak, tapi nggak menjelaskan. Kenapa? Karena nggak menyampaikan informasi ke dia, yang udah nggak apa-apa. Tapi kalau Habib, turunan Rasul, jujur apa adanya. Cuma kemarin kami ngumpulin data loh, Habib sana untuk ini tuh ngadepin Belanda loh. Itu gunanya mereka bagi Belanda. Makanya dikasih gelar Kapiten Belanda. Betapa gagalnya Belanda dulu mengalahkan Diponegoro karena nggak dapat informasi dari pangeran, dari pengikut Diponegoro, karena orang Belanda aja datangin dia pakai basa Jawa, para orang-orang itu atau orang Jawa yang disokok Belanda untuk mencari informasi ke ke tentaranya pangeran Diponegoro. Yang ini kan lain, cucunya Nabi yang datang, masa mau bohong? Apalagi ditanamkan doktrin bahwa kalau kita itu jahat sama Nabi, jahat sama kita, kan kita anaknya Nabi, itu berarti kita jahat terhadap Nabi. Berarti kalau kita itu tidak mengikuti berdarah Nabi, itu kita sama dengan tidak mengikuti Nabi. Lah jarene anek sing jenenge Nabi Nuh, duwe anak papat, siji tenggelam, siji jenenge Kanaan. Makanya Kanaan, kalau Anda nggak sayang sama Nabi Nuh, kan sayang, masa tanya sama Kanaannya Anda nggak mau ngasih? Ya enggak, orang dia jahat Pak. Oh kamu bisa tahu kalau dia jahat? Atau gini, Islam itu pertama kali dimuliakan oleh apa? Oleh orang Arab loh, namanya Muhammad. Yang pertama nyaci maki menyerang Islam apa? Orang Arab juga kan, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal kan pamannya Rasul, berdarah Rasul. Kalau Abu Jahal bilang, ya Assalamualaikum ya Muslim, minum bir, mau ngikut. Nah, itu kan pamannya Nabi. Yang jelas nasabnya pamannya Nabi. Biba-biban ini kan belum tentu, belum terbukti. Tapi kan Quran aja itu bilang, ya Abi Lahab, kan ada di Quran. Ya Abi Jahal apa segala macam kan disebut di Quran. Berarti apa? Berarti benar Nabi itu punya paman namanya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu, ya maaf, mungkin orang Arab di sini belum tentu haplogrupnya C semua, belum tentu, atau mereka kasar ya. Kalau Abu Jahal kan pasti C tuh. Pamannya Nabi. Kalau Abu Jahal bilang Assalamualaikum, Abu Lahab atau Abu Jahal berdoa lah, Abu Lahab lah. Kalau Abu Lahab bilang, aku Assalamualaikum, ngombe bir, apa warap melu, itu kan pamannya Rasul.
Makanya Rasul bilang tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang Ajam non-Arab atau non-Arab terhadap Arab. Yang melebihkan adalah takwa. Jadi darah nggak penting. Loh, memangnya Habib-Habiban itu 100% yakin turunan Rasul, haplog grupnya C. Belum tentu. Abu Lahab kan pasti pamane kok. Kenapa nggak nurut Abu Lahab? Ayo. Jadi yang penting itu din, bukan darah. Kenapa mereka itu pakai jual-jualan gitu? Karena lihat historisnya. Ini saya nggak menebarkan kebencian atau apa. Ini fakta sejarah. Kalau mereka itu minta informasi, kaum muslimin yang sudah ditanamkan darah Rasul adalah darah saya adalah darah Rasul, kan manut wae. Kan Belanda enak dapat informasi ya. Mulane semenjak kedatangan Arab, Habib-Habibannya apalah jenenge ini abad ke-19, kita baru merdeka tahun berapa? Tahun 45 kan? Berapa puluh tahun dan ratus tahun. Karena efektifnya ini.